Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, ada sebuah warung sederhana yang selalu ramai pengunjung setiap hari. Namanya, Seblak Bu Narti. Letaknya tak jauh dari terminal lama yang sudah setengah terbengkalai. Bangunannya kecil, berdinding bambu, tapi selalu dipenuhi aroma gurih yang menggoda siapapun yang lewat. Dari pagi sampai tengah malam, antrean pembeli tak pernah sepi. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, sopir angkot, anak sekolah, pegawai kantoran, hingga wisatawan yang mendengar cerita tentang seblak terenak di kota itu. Bu Narti, pemiliknya, dikenal sebagai perempuan parubaya yang ramah dan murah senyum. Wajahnya selalu terlihat cerah, meski tangannya nyaris tak pernah berhenti mengaduk wajan besar berisi kuah kental berwarna merah menyala. Suaminya, Pak Warto, biasanya membantu mencuci piring dan menyiapkan bahan-bahan di dapur belakang. Mereka hidup sederhana, tapi tampak bahagia, setidaknya di mata warga sekitar. Namun, yang membuat orang heran bukan hanya kelezatan seblak Bu Narti, melainkan keajaiban di balik usahanya. Dalam waktu kurang dari setahun, warung yang dulu sepi itu berubah menjadi pusat keramaian. Bu Narti bisa membeli rumah besar, mobil, bahkan menyumbang untuk acara desa. Banyak yang kagum, tapi diam-diam juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang penjual seblak kecil bisa sekaya itu dalam waktu sesingkat itu. Ada pula cerita-cerita aneh yang mulai beredar di antara warga. Seorang tukang ojek mengaku pernah lewat di depan warung Bu Narti tengah malam, dan melihat warung itu masih menyala terang padahal seharusnya sudah tutup. Ia bersumpah mendengar suara orang tertawa pelan dari dalam dapur, padahal di sana hanya ada Bu Narti seorang diri. Ada juga anak kecil yang bilang pernah melihat bayangan hitam duduk di pojok dapur, menatap ke arah wajan besar sambil menjulurkan lidah panjang seperti api. Namun, setiap kali gosip itu menyebar, Bu Narti hanya tertawa kecil. "Ah, namanya juga orang iri," katanya sambil tetap tersenyum. Dan anehnya, siapapun yang sempat menuduh atau membicarakannya dengan nada buruk, selalu mengalami nasib aneh beberapa hari kemudian. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang kehilangan dagangan, bahkan ada yang tiba-tiba bermimpi buruk melihat wajah Bu Narti menatap dari balik kuali panas. Warga mulai berhati-hati. Mereka tetap membeli seblaknya, tapi dengan rasa was-was. Karena meskipun lezat, ada sesuatu dalam rasa pedas dan gurih itu yang terasa tidak wajar. Beberapa pelanggan bahkan mengaku pernah menemukan rambut halus dalam mangkuk mereka, atau melihat mata kecil seperti milik hewan melintas di dasar kuah sesaat sebelum menghilang. Dan dari sinilah bisik-bisik itu berubah menjadi keyakinan bahwa Bu Narti telah melakukan pesugihan, perjanjian dengan makhluk halus agar warungnya selalu ramai dan rezekinya tak pernah putus. Namun tak ada yang tahu pasti. Sampai suatu malam, seorang pegawai baru di warung itu, gadis muda bernama Sinta, menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat di dapur belakang. Sesuatu yang berbau amis, panas, dan berdenyut pelan di dalam tempayan besar di bawah tungku. Dan sejak malam itu, aroma seblak di warung Bu Narti tak lagi sama. Sinta baru bekerja di warung Bu Narti selama 2 minggu. Ia gadis desa berusia 19 tahun yang baru saja lulus sekolah dan ingin membantu ibunya yang sakit. Awalnya ia merasa beruntung bisa diterima di sana, karena semua orang tahu, gaji di warung Bu Narti jauh lebih besar dibanding warung manapun di sekitar terminal. Hari-hari pertama terasa biasa, ia membantu menyiapkan bahan, mengiris kerupuk, mencuci sayuran, dan membersihkan meja. Bu Narti memperlakukannya dengan baik, bahkan sering memberinya uang tambahan. Tapi sejak awal, Sinta sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setiap pagi, sebelum membuka warung, Bu Narti selalu menghilang sebentar ke dapur belakang. Ia membawa dupa, kendi kecil, dan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Dari celah pintu, Sinta pernah melihat Bu Narti duduk bersila di depan tempayan tanah liat besar, berisi air kehitaman. Mulutnya komat-kamit melantunkan sesuatu seperti mantra. Asap dupa mengepul tebal. Dan entah kenapa, suara itu seolah bergema di udara meski diucapkan pelan. Sinta mengira itu hanya kebiasaan orang tua Jawa yang masih percaya ritual leluhur. Tapi rasa takutnya makin besar ketika suatu malam Bu Narti menyuruhnya pulang lebih awal. "Udah, pulang aja,"
Sin, aku mau bersih-bersih dapur. Nggak usah bantu, katanya dengan senyum aneh. Tapi Sinta merasa ada seseorang di dalam. Bayangan tinggi besar di pojok dapur. Padahal tak ada pegawai lain. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Malam berikutnya, ia sengaja pura-pura lupa dompet dan kembali ke warung setelah semua lampu depan padam. Dari celah jendela bambu, ia mengintip ke dalam dapur. Yang dilihatnya membuat jantungnya serasa berhenti. Bu Narti sedang berdiri di depan tempayan besar yang tertutup kain hitam. Di sekelilingnya, terbakar 7 batang dupa. Dan di lantai tergeletak sesuatu seperti jantung ayam dan beberapa keping uang logam kuno. Bu Narti melafalkan mantra, lalu membuka kain penutup tempayan. Dari dalamnya keluar asap pekat, dan tangan hitam berlendir muncul dari air itu, meraih lengannya pelan. Sinta menahan jerit, tubuhnya gemetar. Ia melihat jelas, tangan itu memiliki kuku panjang, seperti cakar. Dan dari dalam tempayan terdengar suara mengeram rendah, bukan seperti suara manusia. Bu Narti berbicara lirih, tapi jelas. Sudah kuberikan lagi malam ini. Jangan ganggu warungku. Buatlah ramai seperti biasa. Aku janji. Besok ada daging segar lagi. Suara itu menjawab, dalam nada berat yang membuat darah Sinta membeku. Lebih banyak darah, lebih banyak rasa, atau kau yang kubawa. Sinta tersentak mundur. Kakinya mengenai ember. Suara berisik membuat Bu Narti menoleh cepat. Matanya merah. Wajahnya berubah pucat pasi. Siapa di sana? Sinta berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Tak menoleh sedikit pun. Keesokan harinya, warung tetap buka seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Bu Narti bersikap tenang. Tapi tatapannya ke Sinta berbeda. Dingin. Menusuk. Membuat gadis itu tak sanggup makan atau bicara. Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pelanggan yang makan di warung kadang tiba-tiba muntah darah. Ada juga yang mengaku bermimpi makan di warung itu dan melihat mangkuknya penuh belatung. Padahal saat bangun, lidah mereka terasa pahit dan gatal. Beberapa pegawai lama berhenti tanpa alasan. Sinta hampir ikut kabur, tapi ia butuh uang untuk biaya obat ibunya. Suatu malam, ia nekat mengintip lagi, kali ini dengan senter kecil di tangannya. Dapur gelap dan sepi, tapi tempayan itu tetap di sana. Sinta mendekat pelan, menyingkirkan kain penutupnya. Begitu senter menyala, cahaya jatuh ke permukaan air yang berwarna merah pekat. Di dalamnya, seperti ada bayangan wajah manusia, pucat, mengambang, dengan mata terbuka menatap ke atas. Airnya berdenyut pelan, seolah hidup. Sinta mundur dengan napas tersengal. Tapi sebelum ia sempat lari, suara dari belakang membuatnya hampir pingsan. Kamu sudah lihat? Ya, suara Bu Narti. Tapi datar, tanpa ekspresi. Ia berdiri di ambang pintu dengan pakaian lusuh. Matanya merah menyala seperti terbakar. Sekarang kamu juga bagian dari warung ini, Sinta. Bu Narti melangkah pelan, lalu tersenyum aneh. Tenang saja, kalau kamu diam, rezekimu juga ikut lancar. Tapi kalau kamu buka mulut, ia menatap ke arah tempayan. Dari dalamnya muncul gelembung darah. Lalu suara berat bergema. Satu lagi untuk persembahan. Sinta menjerit dan berlari keluar. Tapi pintu warung tertutup sendiri dengan suara keras. Wajan-wajan berjatuhan. Api dari tungku menyala lebih besar. Dan dari arah dapur muncul aroma anyir yang menusuk. Di antara asap merah itu, Bu Narti menunduk. Berbisik, kau tak bisa pergi, Sin. Semua yang tahu rahasiaku akan jadi bagiannya. Pagi ditemukan warga. Warung sebelah Bu Narti hangus terbakar sebagian. Bu Narti selamat, tapi tubuhnya penuh luka bakar. Dan Sinta, hilang tanpa jejak. Yang aneh, di antara puing-puing dapur, ditemukan tempayan besar yang retak. Dan di dalamnya ada rambut panjang dan sepotong gelang milik Sinta. Setelah kejadian itu, warung Bu Narti tutup selama beberapa minggu. Tapi anehnya, ketika malam tiba, orang-orang yang lewat di dekat bangunan itu sering mencium aroma seblak pedas bercampur amis darah. Kadang terdengar suara wajan diaduk, atau tawa perempuan lirih di tengah malam. Dan sesekali, dari balik jendela gelap, tampak bayangan seorang gadis muda dengan wajah pucat dan mata kosong, mengaduk wajan besar,
dengan tangan yang penuh luka bakar. Setelah kebakaran itu, kehidupan Bu Narti berubah total. Warung yang dulu selalu ramai kini tinggal puing hitam berasap. Tak ada lagi antrean pembeli. Tak ada aroma gurih pedas yang menguar dari wajan besar. Tapi yang paling membuat warga bergidik, Bu Narti masih sering terlihat di sana. Duduk sendirian di antara reruntuhan, menatap wajan gosong yang sudah tak berbentuk. Warung ini belum selesai. Begitu katanya setiap kali ada orang mencoba mengajaknya pulang. Orang-orang mulai menjauh. Tak ada yang berani mendekati tempat itu. Terutama setelah malam-malam aneh mulai kembali terjadi. Warga yang tinggal di sekitar terminal mengaku sering mendengar suara dari arah warung Bu Narti. Suara seseorang yang sedang mengaduk wajan, diselingi bisikan pelan. Tambah pedas, tambah darah, biar makin laku. Beberapa anak muda yang iseng mencoba mendekat pernah melihat sesuatu di dalam warung. Bayangan perempuan berdiri di belakang tungku yang sudah runtuh. Rambutnya gosong, kulitnya melepuh, tapi tangannya tetap mengaduk wajan yang tidak ada. Dan setiap kali mereka berlari ketakutan, terdengar suara sendok logam jatuh di tanah, disusul tawa lirih menggema. Di rumahnya, Bu Narti mulai kehilangan akal sehat. Ia sering berbicara sendiri, memanggil nama Sinta. Kadang ia tertawa, kadang menangis, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Tetangga pernah mendengar ia berteriak di tengah malam. Aku sudah kasih semuanya, kenapa belum cukup? Kau janji rezekiku tak akan habis. Suaminya, Pak Warto, hanya bisa diam. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Hingga suatu hari, ia ditemukan tak bernyawa di dapur rumah mereka. Tubuhnya kaku di dekat kendi kecil berisi air hitam yang sama seperti di warung. Di dinding, dengan arang, ada tulisan gemetar. Dia menagih janji. Setelah kematian suaminya, Bu Narti menghilang dari rumah. Warga menemukannya 2 hari kemudian, berjalan tanpa arah di jalan menuju terminal, membawa wajan hitam di tangannya. Wajahnya kotor, matanya kosong. Ia hanya berkata satu kalimat berulang kali. Dia lapar lagi. Dari hari itu, Bu Narti tak pernah terlihat lagi di siang hari. Tapi saat malam turun, warung seblak itu perlahan hidup kembali. Lampu redup menyala sendiri. Aroma seblak pedas menyeruak ke udara. Dan dari dalam terdengar suara perempuan, "Makan, nak, seblaknya masih panas." Beberapa pengemudi ojek malam bersumpah melihat sosok pelanggan duduk di bangku-bangku bambu warung itu, meski bangunannya sudah lama roboh. Bayangan mereka menunduk, seolah sedang makan, tapi wajahnya gelap, tak memiliki mata. Dan setiap kali ada yang lewat terlalu dekat, sosok Bu Narti muncul dari balik kegelapan. Senyumnya lebar, matanya menyala merah, tangannya membawa sendok kayu gosong. "Coba seblakku, nak, pedasnya." Sampai akhirat, kisah ini membuat warga akhirnya menutup jalan menuju terminal lama setiap malam. Tak ada yang berani melintas. Kiai desa pun datang untuk memagari tempat itu dengan doa dan ayat suci. Saat pembacaan dimulai, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dupa padam. Dari reruntuhan warung, muncul suara wajan jatuh diikuti tawa panjang yang menggema seperti 1000 suara. Tak ada yang gratis di dunia ini. Begitu suara itu terdengar sebelum lenyap bersama angin malam. Setelah ritual itu, warung seblak Bu Narti benar-benar tak lagi terlihat. Esok paginya, hanya tersisa tanah hitam gosong dan sisa arang bekas pembakaran lama. Namun warga yang berjalan di sana pada malam tertentu masih bisa mencium aroma pedas seblak yang menusuk hidung. Dan kalau mereka diam cukup lama, dari kejauhan kadang terdengar bisikan lembut. "Tambah pedas, nak, tambah nyawa." Tahun-tahun berlalu, namun legenda itu tak pernah mati. Anak-anak desa tumbuh besar dengan cerita bahwa warung seblak itu dulunya dibangun dari perjanjian gelap antara manusia dan makhluk gaib yang lapar akan darah manusia. Sebagian percaya arwah Bu Narti kini menjadi bagian dari pesugihan itu sendiri, penjaga abadi yang tak bisa keluar dari warungnya, terus memasak seblak untuk pelanggan dari dunia arwah. Dan di antara warga tua, masih ada satu pesan yang sering diulang tiap kali ada pedagang baru datang membuka usaha. "Kalau daganganmu laku, bersyukurlah. Tapi kalau terlalu laku sampai kau tak tahu dari mana datangnya rezeki itu, hati-hati. Bisa jadi kau sedang memasak bersama setan yang lapar."
Karena sampai sekarang, bila malam sunyi di sekitar terminal lama, sebagian orang bersumpah masih mendengar suara yang sama. Wajan diaduk perlahan, lalu suara perempuan berbisik manis dari balik gelap. Seblak Bu Narti. Pedasnya, sampai mati.